Proses klaim nggak yang menurut Anda Al-Quran itu berbeda? Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Saya tanya aja ya. Yang dimaksud kontradiksi tadi sama teman-teman itu benar apa enggak itu? Yang antara Keluaran sama Yeremia itu, Mas. Misalkan dalam Keluaran yang merupakan anak sulung Allah tertulis Israel, tetapi dalam Yeremia itu Efraim misalkan. Itu bisa nggak dikatakan kontradiktif itu? Maksud Bapak ini gimana Pak? Bisa di itu suaranya dikasih apa? Dikasih itu kayak banyak yang ngomong-ngomong gitu, jadi nggak kejelasan apa yang kamu ngomongin gitu. Gini, saya ada teman saya nih. Iya. Ini gini Pak, dalam Keluaran ya. Nanti saya mau setelah ini. Dalam Keluaran yang merupakan anak sulung Allah itu tertulis Israel. Tetapi dalam Yeremia itu tertulis Efraim. Itu yang mana yang benar itu? Apakah itu bisa dikatakan kontradiksi? Itu silakan. Di dalam Keluaran anak sulung Israel. Gitu Pak. Gimana menurut apa maksudnya di dalam Keluaran anak sulung Israel, di dalam Yeremia anak sulung Ibrahim, gitu Pak? Gimana tertulis itu Pak? Coba suruh sebutkan ayatnya. Di Keluaran, Mas. Keluaran di berapa? Keluaran, Keluaran 422, Mas. Keluaran 4 ayat 22. Ya, Keluaran 4 ayat 22. Terus di Yeremia 31 ayat 9. Babe, saya punya terpental terus nggak tahu sinyal kenapa nih belakangan. Ini ya. Ini saya baru bisa masuk lagi gini. Tiba-tiba ini Monang Simar Mata siapa yang masukin ya, teman? Halo? Saya nggak masukin loh. Ini kayaknya ada yang aneh nih makanya nih. Aneh banget sih. Sekarang saya nggak dengar suara teman-teman loh. Iya, kayaknya pada diam itu Bu. Halo Bu, ya. Iya, ini aneh nih. Monang Simar Mata ini bukan saya masukin loh. Bukan saya masukin. Saya monitor ya. Jadi begini Pak. Silakan. Di Keluaran 4 ayat yang ayat yang bahwa memang Israel di sini adalah menjadi anak sulung. Ya benar. Terus apa jadi masalahnya? Gitu loh. Di keturunan berikutnya memang dia juga Efraim itu anak sulung. Terus apa masalahnya? Kontradiksi ini. Efraim sama Israel itu kan beda kan Pak? Kok beda gitu, kok nggak sama-sama menulis Israel gitu, anak sulung Allah gitu. Israel itu anak sulung dari Yakub. Efraim Nah, ini Pak yang paling mengherankan Pak ya. Di 2 Samuel Pak, itu dalam 2 Samuel itu yang mengajak Daud itu melawan Israel tertulis Tuhan. Tetapi dalam 1 Tawarik itu tertulis setan Pak. Itu kira-kira bagaimana tanggapannya Pak? Gimana? Tuhan ini ya Pak ya, sabar Pak ya. Di dalam Samuel 24 ayat 1 yang mengajak Daud melawan Israel tertulis di situ Tuhan. Tetapi dalam 1 Tawarik 21 ayat 1 tertulis setan Pak. Itu sangat bertolak belakang ya. Dalam 2 Samuel ya ayat 24 ayat 1
Samuel 2 Samuel 24 ayat 1. Bapak terlalu banyak nonton apanya itu ya, YouTube-nya Rita Wahyu. Enggak, memang ada kok Pak tulisannya Pak. Anda kan bisa buka Pak. Di Samuel 24 ayat 1 sama Tawarik. Putus-putus suaranya Pak. 2 Samuel 24 ayat 1. Ini sudah ditulis di atasnya itu, dia merujuk Ya sama kepada aja Bu, tidak ada bedanya. Iya, 2 Samuel, Yang satu ditulis Samuel 24 ya. Yang satu ditulis iblis, yang satu ditulis murka Tuhan. Ya kalau menurut Pak Munir itu yang mana yang kontradiksi? Iya, yang mana kontradiksinya Pak? Yang satu dari Tuhan, yang satu dari iblis katanya. Oh bukan, yang satu dari murka Tuhan, yang satu iblis. Murka Tuhan itu ya iblis. Bukan Pak, kalau murka Tuhan juga kita nggak bisa juga ini. Kalau murka Tuhan ya memang itu memang kedaulatan Tuhan. Di 1 Samuel Tuhan bisa nggak murka? Ya Tuhan bisa. Tuhan Iya. bisa murka, itu kedaulatan Tuhan. Ya betul, cuma kan rata-rata di dalam kitab itu kalau mengatakan bahwa murka Tuhan yang menghasut manusia, itu jelas iblis yang dimaksud. Tadi 2 Samuel berapa tadi Bu? Putus-putus tadi suaranya. Sorry.